Ya. Ini kan dari kemarin di internet nih lagi banyak berita-berita tentang perusahaan asuransi yang lagi viral. Oh. Tahu iya, kan? iya. Tahu kan? Tahu. Nah, itu dari perusahaan AIA. Ya. Nah, itu kenapa sih kok bisa seheboh itu sih, Mac? Oh, kok sebut merek? Sebut merek. Oh iya dong, kan kita sih terang-terangan aja ya. Oh iya, beritanya soalnya Beritanya juga soalnya buka merek, jadi Iya. makanya kita pertanyakan. beritanya nanti kita pasang link itu udah langsung halaman depannya itu Oh iya. fotonya mereknya, Mereknya, mau mau gimana? Dan itu juga menjadi pertanyaan buat teman-teman kita yang kemarin juga banyak yang tanya gitu loh. Iya. Daripada kita jelasin satu, mendingan kita bikin videonya. Ya. Ini sekali lagi mungkin menurut kita ya, Mac ya. Ya, ini menurut kita. Menurut kita, bukan yang benar atau yang salah. Ya, ini menurut kita. Ya. So, Ya. gimana tuh, Mac? Emang kasusnya apa dulu sih gitu loh? Ya, kalau kita baca beritanya itu kan kasusnya adalah ada seseorang, ya kan, seseorang yang punya polis asuransi, mereknya AIA, disebutkan Oke. begitu. Nah, si pemilik polis ini komplain, ya kan, marah-marah dia karena ya nggak tahu sih marah-marah apa nggak. Yang penting dia komplain lah. Ya. Dia komplain, dia merasa bahwa dia sudah bayar premi setiap bulan 1 juta. Oke. Ya kan, dia udah bayar 7 tahun. Mm-mm. Ya kan, harusnya duitnya kan 84 ya, Pak. Ya 84 juta, Oke. ya kan. Tapi duit yang ada cuman 30 juta something, ya 32 juta kalau nggak salah. Ya. Kan bedanya kan jauh banget tuh. Jauh Nah, banget. komplain dia. Ya. Nah, kenapa duit gua bisa waktu mau ditarik duitnya cuman separuh? Padahal dulu awal-awal waktu agent datang bilangnya ini buat proteksi kesehatan anak-anak. Oke. Disebutkan begitu beritanya. Ya. Nah, orangnya komplain dong. Hmm. Gue udah taruh 84 juta, kenapa duitnya cuma 32 juta? Nah, itu Oke. pangkal muasal masalah ini. Oh, nipu dong. Nah, ini kalau nipu apa nggak tahu, Nah. ya kan? Kita juga nggak tahu waktu prospek dulu gimana. Iya, kan bukan Agentnya kita. datang ngomongnya apa, gue juga nggak tahu. Iya. Ya kan? Iya. Tapi kenyataannya bahwa hari ini terjadi seperti itu. Tapi kan kayaknya nggak cuman itu aja tuh, gitu loh. Yang bermasalah tuh kayaknya semua orang juga merasa asuransi tuh semuanya begitu gitu, men. Nah, akhirnya kan banyak tuh akhirnya yang pada komplain-komplain Iya. tuh, katanya sampai bikin grup Oh iya, Facebook apa grup apa kayak grup arisan. grup orang-orang tersakiti. Iya, ini. Nah, ini muncul grup-grup ini. Ini masalahnya karena nggak nonton Dinamo. Kita udah ngomong ini dari Episode awal. episode-episode awal kayak Iya, begini udah diomongin betul. sebenarnya. Jadi terus kenapa nih kok bisa terjadi? Terus orang nih harus ngapain gitu, Mike, kalau ada kasus-kasus kayak gini? Nah, ini bisa terjadi karena yang pertama yang kita juga pernah omongin, ini masalahnya adalah edukasi yang tidak sampai ke nasabah. Jadi agent juga tidak bisa mengedukasi ke nasabah karena mungkin agentnya sendiri juga tidak teredukasi dengan baik. Oke. Ya kan? Itu pertama ya. Yang pertama, Oke. ya kan. Jadi ya agentnya sendiri yang tidak teredukasi dengan baik, jadi tidak bisa menyampaikan edukasi itu dengan baik ke. Jadi ada misleading atau miscommunication di Iya, awal. jadi gitu yang ya? prospek juga nggak clear, Oke. gitu loh. Ya kan? Kenapa yang prospek nggak clear? Karena juga nggak belajar dengan benar. Kenapa nggak belajar dengan benar? Karena juga nggak nonton Dinamo. Oh iya, bisa jadi. Ya kan, makanya Atau kalau mungkin mau pinter nonton Dinamo. bisa jadi nasabahnya nggak mau dengerin. Nah, itu tadi. Tapi kita kesampingkan dulu lah. Intinya Ya, sekarang kan oke. masalahnya adalah nasabahnya merasa tidak diterangkan. Oke. Nah, sekarang masalahnya adalah si agent itu memang dulu ya kita harus mengakui seringkali menjual si asuransi ini dengan embel-embel investasi. Tabungan gitu Ya, ya. nah investasi masih mending, tapi Hmm. masalahnya yang diomongin adalah tabungan. Ya kan, Hmm. beda konsep antara tabungan dengan investasi. Investasi itu bisa naik, bisa turun. Tabungan Yap. kan tidak. Ya kan, betul. gua taruh 1 juta ya duit gua 1 juta, itu namanya Ya, tabungan. Itu tabungan. Kalaupun dipotong biayanya juga harus clear. Oke, ada Nah. biaya admin, ada biaya apalah Ya. yang itu. Oke. Nah, ini tidak diterangkan. Hmm. Bukan berarti bahwa dia menipu asuransinya sama sekali tidak ada investasi. Asuransi yang tidak ada investasi dibilang ada investasi. Bener loh, Oke. asuransinya ada investasi. Tapi yang kita bayar tidak sepenuhnya adalah investasi. Oke. Ya kan? Karena bagaimanapun Jadi juga sebenarnya secara produknya nggak masalah nih.
bukan menipu kan? Ya, produknya nggak menipu, Hmm. yang menerangkan tidak bisa menjelaskan dengan jelas, Oke. dengan terang benderang. Ya kan? Hmm. Jadi produk ini memang produk yang ada dua manfaat di dalamnya, manfaat investasi dan manfaat asuransi. Asuransi. Ya, detailnya gimana nanti kita bahas di episode lain. Oke. Tapi intinya seperti itu. Problemnya gara-gara itu. Ya, Oke. produk yang isinya dua ini tidak diterangkan dengan jelas. Oke. Menurut gua mungkin dulu yang diterangkan hanya satu. Hmm. Ya kan, hanya investasinya saja. Kenapa? Karena mungkin dulu berpikir bahwa kalau dijual asuransinya susah orang mau Oke. beli. Jadi ya nggak kan? mau ngambil gitu Jadi ya. nggak mau ngambil, jadi Oke. mendingan gua terangin investasinya aja gitu, misalnya asuransinya sedikit deh. Nah, buat orang di luar sana kan banyak banget nih yang kasusnya sama. Nah, buat orang-orang yang dulu udah terlanjur nih Ya. punya asuransi dan dulu dijelasinnya kayak gitu, solusinya harus ngapain nih, Mike? Oke, jadi gini. Pada dasarnya sebenarnya yang kita beli adalah produk asuransi. Jadi walaupun mungkin kita merasa investasinya tidak bagus, ya kan? Kok gua taruh sekian juta cuma dapat setengahnya misalnya, ya kan? Tapi kita mesti ingat bahwa sebenarnya ada manfaat asuransi di situ. Oke. Ya kan? Mungkin saat ini kita merasa ya gua nggak perlu karena mungkin saat ini kita belum klaim atau kita belum sakit. Tapi kita mesti ingat bahwa di situ ada produk asuransi. Jadi kalau sekarang buat teman-teman yang udah terlanjur punya, ya kan, lebih baik sekarang di review, ya kan, datang ke agent yang mungkin menurut Anda, menurut lu semua orangnya bisa dipercaya, orangnya cukup ngerti, ya kan. Nah, bisa datang untuk minta di review, ya kan. Ini gimana nih? Gue punya polis ini sebaiknya seperti apa? Isinya apa? Nah, Gitu isinya ya. seperti apa? Apakah Oke. ternyata manfaatnya masih layak untuk dipertahankan atau tidak? Atau sesuai apa enggak dengan Ya. yang mereka harapkan? Betul, gitu kan. betul. Karena bisa jadi ternyata memang polis yang kita punya porsi investasinya lebih besar gitu misalnya. Bisa jadi agentnya memang membuatkan seperti itu. Jadi tidak semua kasus-kasus polis unit link ini masalahnya sama. Oke. Ya, jadi yang penting adalah sekarang kita punya polis, kita review lagi. Apakah polis ini sesuai dengan kemauan kita atau tidak? Oke. Berarti kalau kita boleh simpulin dulu sementara nih, sebenarnya perusahaan asuransinya udah baik, bener nggak? Sebenarnya nggak ada masalah dengan perusahaannya Ya, betul. atau dengan produknya. Betul. Yang bermasalah adalah proses penjualannya sehingga proses penjualannya ini ada misleading nih. Iya, gitu. iya. Jadi mungkin tidak ada maksud dari agentnya juga untuk dibilang bahwa dia mau nipu gitu loh. Oke. Cuman karena penjelasannya nggak Nggak terang, jelas. nggak clear semua, ya kan? Dan mungkin dari ya namanya calon orang mau beli polis juga nggak ngerti kan Iya, mau tanya iya, apa, ya jadi permasalahannya dari prosesnya yang tidak jelas. Jadi kayaknya banyak banget tuh yang kayak gitu ya. Harus lebih sering nonton Dinamo tuh kalau gitu. Nah iya, Kalau satu orang aja komplain, itu yang tadi di dalam grup gimana tuh, Mek? nggak tahu deh.